Geda gede geda oh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nabila Nurania dari kelas 1E semester 1 NPM 24106311110161. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu hadis riwayah dan dirayah. Apa sih itu ilmu hadis? Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Lalu siapa itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Sedangkan apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkannya. Di sini saya akan menyampaikan contoh hadisnya. Menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia tidak berbuat zina dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini saya akan mengurutkan hadis pada sanad. Pertama ada Al-Bukhari, kedua ada Adam, ketiga ada Syu'bah, keempat ada Sayyarun Abul Hakam, kelima ada Aba Hazim, keenam ada Aba Hurairah, ketujuh ada An-Nabi. Ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, ada sanad dan matan. Pembagian ilmu hadis pada riwayah. Ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batas-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Sedangkan pembagian ilmu hadis pada dirayah, ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Hakikat periwayatannya yaitu memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Sedangkan syarat-syaratnya yaitu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Macam-macamnya yaitu apakah periwayatannya bersambung atau terputus. Hukum-hukumnya yaitu diterima atau ditolak. Keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka yaitu sifat perawi dan biografinya. Macam-macam periwayatannya yaitu bentuk pembukuannya. Hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan yaitu istilah-istilah ahli hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Periode Nabi SAW. Pada riwayah, pertama larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Kedua, larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Ketiga, sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Sedangkan dirayahnya, pertama telah ada dasar-dasar ilmu hadis. Kedua yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282.
Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diraya pada periode sahabat. Pada riwayah disebut dengan masa pembatasan riwayatan, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu. Sedangkan dirayah timbul secara lisan, periwayatan harus disertai bersumpah dan sanad. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah pada periode tabi'in. Pada riwayah, hadis ditulis dan dilakukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu tokoh utama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lalu model kitab-kitab hadis yang muncul, Nuwata, Musannaf, dan Musnad. Lalu penulisan hadis meski bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Sedangkan dirayahnya timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab dan Ar-Risalah dan karya Imam Asy-Syafi'i. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah pada periode tabi'in. Pada riwayah, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Lalu masa filtrasi penulisan hadis dipisahkan dan perkataan dan fatwa sahabat. Lalu masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dan dari yang tidak sahih. Lalu muncul kutubus sitah dan model kitab jami. Pada dirayah telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Lalu muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Thariq, Al-Kabir, karya Bukhari, Tabaqat, At-Tabi'in, karya Muslim, dan lain-lain. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah pada periode setelah tabi'in. Pada riwayah, penulisan hadis lebih sistematik, muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, Istisar, dan lain-lain. Pada dirayah, berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddis, Al-Fasil Baina, Ar-Rawi wa Al-Wai, karya Ramahurmuzi. Sekian dari penjelasan materi tentang ilmu hadis riwayah dan dirayah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan. Sekian, terima kasih.